Setelah saya melakukan perjalanan ke wilayah Kelapa Nunggal, saat ini saya sudah sampai kembali ke Terminal Pasir Hayam. Kalau teman-teman tanya, kenapa saya melanjutkan ke wilayah Girijaya, kenapa nggak jalur lain itu kayak Pagelaran, mana lagi ya kemarin, Kelapa Nunggal juga ada. Alasannya adalah karena jalur Ciwidey salah satunya itu yang melalui dari wilayah Girijaya. Jadi saya memilih kembali jalur Girijaya, Menginusari, dan besok pagi melanjutkan perjalanan ke Ciwidey. Nah dari Ciwidey saya entah mau kemana, mungkin ke wilayah Padasuka, atau bisa jadi saya melanjutkan kembali ke wilayah Cianjur. Jadi kalau teman-teman pengen ke jalur-jalur ekstrim atau merasakan jalur-jalur ekstrim ke pelosok desa, kalian bisa melalui jalur Terminal Pasir Hayam. Nah, kalian standby di sini jam 11. Salah satunya Girijaya, Kelapa Nunggal, dan Cikadu. Kalian boleh memilih salah satu dari transportasi tersebut. Namun saran saya sih ya, sarannya ini kalian mungkin harus cepat-cepat kalau pengen merasakan jalur ekstrim tersebut, karena mungkin di 2026 ini entah kapan ya, tapi ya jelasnya gitu, jalan-jalan di wilayah Jawa Barat itu khususnya Cianjur Selatan mulai ada pembangunan yang cukup besar ya di wilayah pelosok-pelosok desa, yang membuat itu jalur-jalur ekstrim itu sebentar lagi mungkin akan hilang. Jadi video dua sepatu ini akan menjadi kenangan di kemudian hari bahwa jalur-jalur ekstrim tersebut pernah mewarnai angkutan-angkutan pelosok desa. Jadi gitu ya teman-teman. Dan ongkosnya itu ada yang 70.000, ada yang 60.000, ada yang 80.000. Tapi kayaknya rata-rata sih 70.000 ya. Jadi kalian bisa milih dan sesegera mungkin, karena kalau misalnya jalannya udah mulus, kalian tidak bisa merasakan experience perjalanan ke pelosok-pelosok desa. Ini dia nih, sang kendaraan legend, transportasi paling ekstrim di Cianjur Selatan. Hai teman-teman, kembali lagi menelusuri jalur ekstrim yang berada di wilayah Cianjur Selatan dengan tujuan Terminal Ciwidey Padasuka. Setelah kembali dari jalur Kelapa Nunggal, di video kali ini saya melanjutkan perjalanan ke arah Girijaya. Kalau teman-teman tanya kenapa melewati jalur ini, alasannya adalah karena jalur ekstrim yang paling menantang yaitu melalui jalur Girijaya Ciwidey. Sebetulnya dari arah Kelapa Nunggal Ciwidey sudah ada, tapi jalur ekstrimnya sudah banyak perbaikan dan banyak jalur yang ditutup. Jadi daripada khawatir nggak ketemu jalur ekstrim, akhirnya saya memutuskan untuk kembali lagi ke Cianjur. Lalu dari Cianjur saya langsung ke Girijaya, karena jalur Girijaya Ciwidey jalurnya masih jalur-jalur ekstrim. Bahkan perjalanannya itu mirip dengan jalur Cianjur Girijaya. Bisa dibayangkan kan? Dan ini pasti bisa keringat dingin. Tapi kita lihat aja nanti. Jadi malam ini saya akan kembali menginap di rumah Pak Dedi yang dijuluki jalur ekstrim se-Cianjur Selatan. Lalu besok paginya saya akan melanjutkan perjalanan ke arah Ciwidey di jam 6 pagi. Yowis, sekian dulu basa-basinya. Selamat menikmati perjalanan ini. Pak Mus. Setelah 2 jam menempuh perjalanan, kita sampai di wilayah Sukanegara, salah satu kota kecil yang jadi pusat ekonomi wilayah Cianjur Selatan. Di sini aktivitas nggak cuma berhenti di pasar tradisional, tapi juga terlihat di kebun teh, kebun sayur, sampai deretan pertokoan di pinggir jalan utama. Setiap hari warga dari desa-desa sekitar datang ke Sukanegara buat belanja, jual hasil panen, atau sekedar urus keperluan administrasi. Di sini juga ada sebuah rumah sakit yang cukup besar yang akan menampung pasien-pasien yang berada di wilayah Cianjur Selatan sebelum dibawa ke wilayah Cianjur Kota.
Akhirnya kita sudah mulai masuk ke wilayah Jalan Berbatu dan mulai menanjak perlahan. Namun di sini masih pemanasan ya, masih jauh dari kata jalan mengerikan. Tapi pemandangannya luar biasa bagus banget. Persiapan sekam untuk di perjalanan Gunung Bongkok. Nah, yang dinamakan Gunung Batu itu ini kita lewat di situ, pinggir-pinggiran. Makanya jalurnya tuh ekstrim banget karena memang sangat tidak normal jalurnya. Kempesan lah. Jadi teman-teman, kita sudah mulai masuk ke Gunung Bongkok atau ini Gunung Batu ya. Sering ada pertanyaan kenapa di sini jalannya belum diperbaiki. Ya, saya juga nggak tahu kenapa. Dan ada juga pertanyaan apakah di sini ada mobil atau roda 4 yang lewat di sini. Saya kurang tahu ya. Kalau dilihat dari kontur tanahnya sih ini nggak mungkin ada roda 4 selain mobil ini. Gitu, karena jalannya tuh parah sekali. Ini pasti nyangkut sih kalau mobil-mobil kota ya, selain mobil-mobil tinggi.
Tuh lihat, ini sekarang lagi persiapan untuk menanjak. Karena di sini nih salah satu titik yang cukup sulit dilewati. Kita mulai. Bang, turun. Nggak usah deh Pak, nggak usah deh Pak, naik aja, naik aja. Oh, Naik. kita tabur sekam teman-teman supaya bisa naik. Sekamnya udah tebel banget ini. Tiap hari 5 karung. Ke atas dulu. Aduh, ayo ke atas. Saking asrinya hutan ini, di sana tuh masih banyak monyet. Ini batunya disusun-susun dulu. Ini udah Gunung Bongkok kan ya? Gunung Bongkok. Nah, teman-teman, jadi kemarin itu banyak pertanyaan gimana kalau ada kendaraan lain yang lewat atau berpapasan di sini. Dipastikan di sini tidak ada roda 4 selain mobil elf ini yang melintasi jalur ini karena ini jalurnya parah banget. Ya bener ya? Mantap ini jalurnya. Nggak ada lagi selain mobil elf ini ya? Nggak ada. Kan? Yang sanggup. Nggak ada yang sanggup. Mantap.
berhenti di sini karena ini lumpur nyangkut di bawah. Tuh. Jadi jangan pernah bilang kalau ada mobil lain lewat di sini ya, karena ini sudah pasti tidak bisa lewat. Suasananya enak banget ya, ini asri dan ini suara tongeret asli ya, bukan dari efek. Betul-betul sangat alami memang hutannya. Tadi juga masih banyak monyet di bawah yang turun dari atas untuk bermain atau nyari makan sepertinya ya. Dan memang di Gunung Batu ini tidak ada pemukiman sama sekali, yang ada hanya jalur seperti ini, dan dipastikan tidak ada kendaraan roda 4 lain yang mampu melewati jalur ini. Jadi kalau teman-teman banyak yang nanya di kolom komentar di video episode sebelumnya, itu kalau ada kendaraan yang berlawanan itu bagaimana katanya. Itu nggak mungkin karena di sini tidak ada kendaraan ini kecuali motor ya. Kalau motor masih ada lah bisa lewat sini. Tapi kalau kendaraan roda 4 itu sudah tidak mungkin. Lihat aja jalurnya begini guys. Dipaksain pun bisa patah pernya. Lihat nih guncangannya. Enjoy. Meski begitu pemandangannya luar biasa banget nih. Lihat, kita benar-benar di atas gunung. Luar biasa. Dan mobilnya masih aja, dan mobilnya masih nyangkut di sini. Kita beres-beresin ranting dulu, guys. Buat apa itu Pak? Oh biar nggak licin ya Pak? Lihatin jalurnya nih, tanah bener, tanah. Capek guys, tapi lihat pemandangannya ya, luar biasa, bagus banget di sini. Karena memang kita benar-benar di atas gunung gitu. Tapi kalian dengar gak suara tongeretnya? Waduh, enak banget ya. Nah inilah salah satu jalur Gunung Bongkok menuju Desa Girijaya. Dan buat teman-teman yang nanya bagaimana kalau ada kendaraan yang berpapasan dari arah berlawanan. Jadi saya informasikan sekali lagi bahwa jalur ini tidak akan bisa dilewati oleh kendaraan roda 4, apalagi kendaraan-kendaraan kota, karena jalur ini hanya bisa dilewati oleh mobil atau kendaraan mobil elf ini. Ini aja suka nyangkut. Capek dia.
gitu. Ya sama di belakang. Siapa? Kami mawon. Hah? Licin. Banyak ngepot-ngepot. Kepala di mana, pantat di mana? Goblok. An. Wah, naik akhirnya. Naik akhirnya mobilnya. Takut lagi dia. Kita masih mantau dari bawah apakah mobil itu bisa naik atau tidak. Tuh, masih slip-slip banget.
lagi dia. Kita masih mantau dari bawah apakah mobil itu bisa naik atau tidak. Tuh, masih slip-slip banget. Ya.